Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, mari kita masak sop sayurnya, kubis, wortel, buncis. Bahan utamanya yang lain juga kita menggunakan tahu mentah ya, beratnya 200 gram. Bahan selanjutnya bakso, saya menggunakan bakso rasa ayam. Bunga kol ya teman-teman, kita menggunakan 100 gram, sudah dalam keadaan dipotong-potong juga. Untuk bumbu yang diulek, bawang merah, bawang putih, merica butiran. Selanjutnya bumbu yang dicemplungkan nanti, yang diiris-iris sudah dalam keadaan matang. Bawang putih goreng, bawang merah goreng, daun pre dan seledri sudah kita potong-potong ya teman-teman. Langkah pertama, bunga kol yang telah kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Kemudian bunga kolnya kita siram dengan air mendidih teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan sedikit garam, sepucuk sendok teh ya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah diaduk-aduk kita sisihkan. Selanjutnya bawang putih, bawang merahnya saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saya menghaluskannya ya. Oke teman-teman, ini sudah halus. Kemudian kita goreng ke dalam minyak panas ya, bawang putih bawang merahnya, dan kita tumis, kita goreng hingga matang. Nah, ini teksturnya sudah matang ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah matang bawang putih bawang merahnya. Kemudian saya angkat dan ditiriskan ya. Kemudian setelah ditiriskan, saya letakkan pada cobek. Saya tambahkan merica butirannya, kemudian garam 1 sendok teh, kemudian kita menghaluskannya, diulek bumbu-bumbunya. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah halus ya. Kemudian saya sisihkan menggunakan spatula. Teman-teman, setelah bumbunya kita sisihkan, selanjutnya kita nyalakan api kompor, kemudian kita letakkan panci di atas kompor, kita tambahkan air 1 liter air ya, dan ditutup agar segera mendidih airnya. Seperti ini teman-teman, sudah mendidih airnya ya. Kemudian kita masukkan bumbunya dan diaduk sebentar, kemudian kita tutup kembali agar lebih matang ya. Teman, ini sudah mendidih kembali ya. Kemudian saya buka tutupnya, kita masukkan terlebih dahulu sayur buncisnya, selanjutnya wortelnya juga kita masukkan, selanjutnya bunga kol yang telah direndam tadi dengan garam juga saya tambahkan ya. Selanjutnya kita tutup. Nah, ini teman-teman sudah mendidih kembali, kita buka tutupnya, kemudian kita masukkan baksonya ya. Tentunya sambil sesekali diaduk ya teman-teman agar tercampur rata dan ditutup kembali teman-teman. Nah, seperti ini sudah mendidih kembali. Kemudian kita menambahkan tahu mentahnya sambil diaduk lagi agar tercampur merata ya. Kemudian kubis atau kolnya kita masukkan juga dan diaduk sebentar. Nah, seperti ini teman-teman, sudah tercampur merata. Kemudian kita menambahkan seasoningnya 1 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, 1/4 sendok teh vetsin. Saya tambahkan garam juga ya teman-teman, 1/2 sendok teh. Kemudian diaduk kembali ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, sambil dikoreksi ya rasanya ya. Selanjutnya kita menambahkan bawang pre, irisan daun seledri juga ditambahkan ya, dan diaduk kembali agar tercampur merata ya. Oke teman-teman, ini sudah tercampur merata ya, dan sudah dicek rasanya sudah pas. Kemudian kita menambahkan bawang merah goreng, bawang putih goreng ya. Selanjutnya diaduk sebentar, sudah dikoreksi rasanya sudah enak, sudah pas ya teman-teman. Kemudian kita matikan api kompornya ya.
Oke teman-teman, sudah kelihatan banget ya dari aroma dan teksturnya menggugah selera makan ya teman-teman. Kemudian kita angkat, kita pindahkan pada mangkok saji ya. Inilah sop sayuran, tahu dan bakso ala Mama Tutik, menu rumahan, menu sehari-hari. Menu ini disajikan nanti ketika buka puasa ataupun sahur, sangat cocok ya teman-teman. Disajikan juga untuk menu sehari-hari, juga enak ya teman-teman. Rasanya yang gurih, segar, nikmat banget. Dimakan dengan nasi hangat ataupun nasi panas, sama-sama nikmat teman-teman. Nah, sebagai pelengkap sayur sopnya, saya juga membagikan resep sambal yang rasanya enak banget. Gunakan cabai rawit merah, cabai rawit hijau, tomat, cabai merah keriting, 3 siung bawang putih, bawang merah 8 siung ya. Sudah kita cuci bersih untuk bahan-bahannya. Kemudian untuk langkah pertama saya potong-potong terlebih dahulu ya. Bawang putihnya saya belah menjadi 2 bagian. Demikian juga bawang merah saya belah menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita siapkan minyak yang panas, masukkan bawang merahnya terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya digoreng bawang merah hingga matang, hingga tidak berbau lama lagi ya. Oke teman-teman, setelah bawang merah matang, masukkan bawang putihnya, kemudian digoreng kembali hingga matang kedua bawangnya ya. Oke teman-teman, ini sudah matang bawang putih bawang merahnya, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita letakkan pada cobek atau lemper. Selanjutnya kita kembali pada percabean teman-teman. Cabai merah keritingnya kita potong-potong terlebih dahulu dan kita masukkan ke dalam minyak panas. Cabai rawit merah, cabai rawit hijau juga dimasukkan dan ditutup ya teman-teman agar tidak meletup-letup. Sesekali sambil dibuka tutupnya dan diaduk-aduk ya teman-teman agar matangnya merata. Kemudian kita tutup kembali. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah kelihatan matang. Selanjutnya kita aduk sebentar, kemudian kita angkat dan ditiriskan ya. Untuk tingkat kepedasannya disesuaikan dengan selera ya teman-teman, bisa dikurangi atau ditambah. Selanjutnya kita masukkan ke dalam cobek ya. Kemudian kita kembali pada minyak menggoreng lomboknya ya, kita masukkan tomatnya, goreng tomat hingga matang ya. Kemudian kita menambahkan seasoningnya, garam 1 sendok teh, asin 1/4 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh. Selanjutnya kita kembali pada tomat, jangan lupa dibalik-balik ya teman-teman agar matangnya merata. Nah, tomatnya sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita masukkan ke dalam cobeknya ya. Kemudian kita menghaluskannya, diulek semua bahan-bahan sambalnya ya. Oke teman-teman, sambil terus kita ulek ya, agar teksturnya juga halus dan merata semua cabenya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah halus ya. Kemudian kita penyet tomatnya. Untuk penggunaan tomat bisa ditambahkan jika teman-teman menginginkan tidak lebih pedas ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, masih terus saya ulek-ulek sambalnya hingga tercampur merata. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Selanjutnya saya sisihkan menggunakan spatula. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sambalnya sudah kita sisihkan. Kemudian kita siapkan wajan di atas kompor. Untuk apinya cukup api kecil cenderung sedang saja ya. Untuk minyak gorengnya bekas menggoreng cabai dan tomat ya. Setelah panas kita masukkan ulekan sambalnya ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita aduk-aduk agar tercampur merata. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dari harum aroma sambalnya ini sudah membuat perut lapar ya teman-teman, menggugah selera makan. Sambil terus kita aduk-aduk ya. Kemudian saya menambahkan kecap manis. Kecap manisnya 3 sendok makan hingga 4 sendok makan ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk kembali hingga tercampur merata ya. Nah, seperti ini teksturnya teman-teman. Setelah ditambahkan kecap manis, menambah rasa aromanya, bikin perut semakin keroncongan ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah tanak ya teman-teman.
Oke, ini sudah matang ya, sudah pas untuk rasanya. Selanjutnya kita matikan api kompornya dan kita angkat ya. Kita letakkan pada mangkok saji. Inilah sambal kecap ala Mama Tutik, ala rumahan menu sehari-hari. Sambal kecap ini sangat cocok jodohnya ya teman-teman, dipadukan dengan sayur sop sayuran tahu dan bakso ini. Teman-teman dijamin pasti juga akan menyukainya ya, insya Allah. Demikian ya teman-teman, resep sayur sop sayuran tahu dan bakso ditambahkan dengan jodohnya sambal kecap, menambah rasa nikmatnya. Sambal kecapnya Mama Tutik ini beda ya teman-teman, bisa bertahan hingga 3 hari pada suhu ruang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Silahkan di share video ini jika teman-teman menyukai video ini ya. Bantu tekan like dan subscribe nya, dan jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan di resep-resep terbaru dari saya selanjutnya, insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.